kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syaifana Nabila dengan NIM 2019-310-610. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan. Perkenalkan, saya Selin Cecilia Pardosi dengan NIM 2019-310-752. Saya dari kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fatima Resestri Levante Mariono dengan NIM 2019-310-740. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Hafiz Oktariawan Maulana dengan NIM 2019-310762. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatrania Safira Sandia dengan NIM 317. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tulus Widianto dengan NIM 2019-310543. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai expenditure cycle. Expenditure cycle atau siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional data yang berkaitan dengan pembelian barang dan juga jasa. Kegiatan ini juga mengidentifikasikan dan mendokumentasikan pengeluaran uang serta menerima kiriman barang dan juga mencatat persediaan. Tujuan dari expenditure cycle ini yaitu untuk meminimalkan biaya total dalam memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan dan layanan lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk fungsinya. Terdapat 4 aktivitas siklus pengeluaran dasar, yaitu yang pertama, memesan bahan baku, perlengkapan, dan juga jasa. Kemudian yang kedua, menerima bahan baku, perlengkapan, dan juga jasa. Kemudian yang ketiga, menyetujui faktor pemasok. Dan yang keempat, pengeluaran kas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram expenditure cycle atau siklus pengeluaran. Dapat kita lihat bahwa pertukaran informasi utama adalah para pemasok atau vendor yang kemudian mengalir ke siklus pengeluaran dari pendapatan, produksi, pengendalian persediaan, serta departemen lainnya yang berhubungan dengan pembelian barang dan juga bahan baku. Ketika barang dan bahan baku telah tiba, maka terdapat pemberitahuan penerimaannya yang kemudian akan mengalir ke sumber-sumber tersebut dari siklus pengeluaran. Kemudian data biaya juga mengalir dari siklus pengeluaran ke buku besar. Hal ini diperuntukkan untuk pembuatan laporan keuangan maupun untuk laporan keuangan manajemen lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran atau expenditure cycle adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Di dalam organisasi, informasi mengalir ke siklus pengeluaran dari siklus pendapatan dan produksi, pengendalian persediaan, dan berbagai departemen tentang kebutuhan untuk membeli barang dan bahan baku. Selanjutnya tujuan utama dari siklus pengeluaran yaitu untuk meminimalisir biaya total yang digunakan untuk memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk fungsinya masing-masing tentunya. Lalu, siklus pengeluaran juga memiliki beberapa tujuan khusus. Selanjutnya, laporan apa saja yang sebenarnya akan muncul pada aktivitas expenditure cycle ini. Nah, yang pertama adalah pemesanan barang, persediaan, dan jasa. Lalu nanti ada penerimaan dan penyimpanan barang, perlengkapan dan jasa. Lalu ada pembayaran untuk barang, persediaan, dan jasa. Selanjutnya juga akan ada resiko dan pengendalian pada sistem pembelian serta pengeluaran kas. Dalam setiap aktivitas pasti akan ada kemungkinan muncul resiko ataupun ancaman, termasuk juga di siklus pengeluaran ini. Resiko-resiko dan ancaman-ancaman tersebut harus dikurangi dan jika bisa dihindari. Untuk menghindari resiko dan ancaman, harus diterapkan sistem pengendalian yang baik. Jika perusahaan sudah memanfaatkan teknologi dalam pengendaliannya, salah satu contoh pengendalian risiko yang paling penting adalah membekali para SDM dengan pelatihan IT yang lebih baik. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya adalah ordering material, supplies, dan service. Aktivitas bisnis utama yang pertama dalam expenditure cycle adalah ordering inventory, supply, dan service yang terdiri dari identifying what, when, and how much to purchase.
dan kemudian memilih dari pemasok mana yang akan dibeli. Catatan inventory yang tidak akurat dapat menciptakan masalah yang signifikan bagi organisasi. Oleh karena itu, memerlukan akuntan dan sistem yang profesional guna memahami praktik terbaik dalam mengelola inventory. Pendekatan tradisional untuk mengelola inventory adalah mempertahankan stok yang cukup sehingga produksi dapat berlanjut tanpa gangguan, bahkan jika penggunaan inventory lebih besar dari yang diharapkan atau jika pemasok terlambat dalam melakukan pengiriman. Ordering cost mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan pemrosesan transaksi pembelian. Pendekatan EOQ tradisional untuk inventory control seringkali menghasilkan jumlah inventory yang signifikan. Uang yang diinvestasikan dalam bentuk penyimpanan inventory tidak menghasilkan apa-apa. Akibatnya, beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan manufaktur besar Amerika, termasuk Xerox, Ford, Motorola, NCR, Intel, McDonald, Douglas, dan Delco Electronics telah meminimalkan atau bahkan menghilangkan inventory on hand dengan mengadopsi Material Recruitment Planning or Just-in-Time Inventory Management System. Material Recruitment Planning berupaya mengurangi tingkat inventory yang diperlukan dengan meningkatkan akurasi teknik forecasting untuk menjadwalkan forecast dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan produksi. Jadwal ini dan spesifikasi teknik untuk setiap produk mengidentifikasi raw material, part, dan supply yang diperlukan dalam produksi dan titik waktu kapan mereka akan diperlukan. Just-in-time inventory system berusaha meminimalkan jika tidak dihilangkan sepenuhnya finished good inventory dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respons terhadap aktual daripada perkiraan atau penjualan tersebut. Akibatnya, sistem JIT ditandai dengan pengiriman material, part, dan supply dalam jumlah kecil langsung ke lokasi tertentu yang membutuhkan dan sangat jarang melakukan pengiriman dalam jumlah besar ke pusat fasilitas penerimaan dan penyimpanan. Catatan inventory yang tidak akurat dengan mengakibatkan stock out yang menyebabkan hilangnya penjualan atau penyimpan inventory yang berlebihan yang dapat meningkatkan cost. Untuk mengurangi risiko masalah ini, perpetual inventory metode harus digunakan untuk memastikan bahwa informasi tentang inventory stock selalu yang terbaru. Namun, kesalahan entry data dapat mengakibatkan catatan perpetual inventory yang tidak akurat. Oleh karena itu, menggunakan teknologi informasi untuk mengeliminasi entry data manual dapat meningkatkan akurasi perpetual inventory record. Sekian, terima kasih. Dan di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya mengenai materi kita pada hari ini. Nah, saat ini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan mengenai receiving. Apa sih itu receiving? Nah, rekan-rekan perlu tahu bahwa receiving ini atau penerimaan merupakan aktivitas bisnis besar kedua dalam siklus pengeluaran. Nah, ketika barang yang dikirim telah tiba, maka petugas penerimaan harus dan akan membandingkan nomor pembelian yang direferensikan pada slip pengepakan dengan pemesanan pembelian terbuka untuk memverifikasi bahwa barang yang dipesan itu sudah benar. Nah, petugas penerimaan kemudian menghitung nih kuantitas atau barang yang dikirimkan. Sebelum melakukan rute persediaan ke gudang atau pabrik, petugas penerimaan juga harus memeriksa setiap penerimaan sebagai tanda atas kerusakan. Jadi akan dicek terus untuk memastikan bahwa apakah barang yang dikirim sudah benar dan apakah barang yang dikirim ada barang yang rusak atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai proses dari receiving ini sendiri. Ada dua tahapan. Yang pertama yaitu laporan penerimaan atau receiving report, dan yang kedua ada memo debit atau debit memo. Nah, kita masuk pada yang pertama yaitu laporan penerimaan atau receiving report. Ini merupakan sebuah dokumen yang mencatat secara detail setiap pengiriman, mulai dari tanggal diterimanya, pengirimnya siapa, penerimanya siapa, kuantitas barangnya berapa, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu memo debit atau debit memo. Nah, ini merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat pengurangan terhadap saldo yang harus dibayarkan kepada pemasok.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin yang ketiga, yaitu ancaman dan pengendalian. Nah, perlu kita tahu nih rekan-rekan bahwa pastinya ketika kita menerima pengiriman barang yang tidak dipesan akan menimbulkan biaya-biaya yang lainnya, yaitu biaya-biaya terkait misalnya seperti pembongkaran, kemudian penyimpanan barang tersebut, bahkan biaya untuk mengembalikan barang-barang yang tidak kita pesan tersebut. Nah, ancaman lainnya adalah membuat kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Oleh karena itu, pemisahan tugas pastinya ini sangat tepat dilakukan untuk membantu meminimalisir risiko pencurian persediaan maupun ancaman-ancaman lainnya yang pastinya akan menimbulkan biaya dan kerugian bagi perusahaan. Oke, sekarang kita masuk pada poin yang keempat, di mana saya akan menjelaskan mengenai contoh dari kasus maupun permasalahan terkait adanya ancaman serta bagaimana pengendaliannya yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah ancaman mengenai penerimaan akibat salah kirim yang menghasilkan biaya terkait seperti pembongkaran, penyimpanan, dan pengembalian barang tersebut seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, lalu bagaimana cara pengendaliannya? Maka pengendalian yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain menginstruksikan kepada Departemen Penerimaan bahwa hanya menerima barang yang sudah dipesan seperti itu. Penerimaan hanya pengiriman yang ada dalam pesanan pembelian yang telah disetujui. Nah, ancaman yang kedua yaitu kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Lalu pengendaliannya adalah yang pertama, perusahaan perlu mendesain sistem pemrosesan permintaan. Yang kedua, mensyaratkan petugas penerimaan untuk tidak hanya mencatat kuantitas yang diterima, tetapi juga menandatangani laporan penerimaan atau memasukkan ID pegawainya ke dalam sistem. Dan yang ketiga, cara pengendalian yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah penggunaan kode barang dan label RFID. Dan yang keempat, yaitu sistem ERP harus dikonfigurasikan secara otomatis untuk menandai ketidaksesuaian antara hitungan penerimaan dan kuantitas pesanan. Nah, kita lanjut pada ancaman yang ketiga. Ancaman yang ketiga adalah pengendaliannya, yaitu yang pertama, menahan penyedia yang sesuai agar bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, yaitu pengendalian detektif atau audit internal yang meninjau secara periodik atas kontrak bagi jasa tersebut. Nah, kita lanjut pada ancaman yang keempat, yaitu pencurian persediaan, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Lalu bagaimana pengendalian yang dapat dilakukan oleh perusahaan? Antara lain yang pertama, persediaan harus disimpan di tempat yang aman dengan akses yang terbatas. Yang kedua, yaitu seluruh transfer persediaan dalam perusahaan harus didokumentasikan. Dan pengendalian yang ketiga, yaitu pemisahan tugas yang tepat. Nah, itu dia tadi berbagai contoh kasus dan permasalahan terkait adanya ancaman serta bagaimana pengendalian yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Dan di sini saya juga akan menunjukkan kepada rekan-rekan bagaimana sih alur dari diagram proses receiving ini. Dan di sini rekan-rekan bisa lihat dari gambar yang sudah saya perlihatkan kepada rekan-rekan. Di sini ada gambar 2.1 dan 2.2. Di sini 2.1 yaitu dari proses menerima barangnya. Kemudian 2.2 transfer barang ke penyimpanan atau departemen persediaan. Kemudian barang dan laporan penerimaan dikirimkan ke pengendalian persediaan dan berbagai departemen. Kemudian akan dilanjutkan dengan berbagai proses-proses lainnya. Nah, begitu rekan-rekan penjelasan dari saya mengenai receiving. Semoga dapat memberikan informasi baru dan pengetahuan kepada rekan-rekan semua. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menyetujui faktor pemasok. Pada bagian proses, Departemen Hutang usaha menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran. Kewajiban hukum untuk membayar pemasok muncul pada saat barang diterima. Namun, untuk alasan praktis,
Sebagian besar perusahaan mencatat hutang dagang hanya setelah menerima dan menyetujui faktur pemasok. Perbedaan waktu ini biasanya tidak penting untuk pengambilan keputusan sehari-hari, tetapi hal itu membutuhkan pembuatan jurnal penyelesaian yang tepat untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode fiskal. Ada dua cara untuk memproses faktur pemasok, yaitu sistem non-voucher dan voucher. Dalam sistem non-voucher, setiap faktur yang disetujui bersama dengan dokumentasi pendukung diposting ke catatan pemasok individu dalam file hutang, usaha dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Ketika cek ditulis untuk membayar faktur, paket voucher dihapus dari file faktur terbuka. Faktur ditandai dibayar, dan kemudian paket voucher disimpan dalam file faktur dibayar. Dalam sistem voucher, dokumen tambahan yang disebut voucher pengeluaran juga dibuat ketika faktur pemasok disetujui untuk pembayaran. Voucher pencairan mengidentifikasi pemasok, menyantumkan faktur terhutang, dan menunjukkan jumlah bersih yang harus dibayar setelah dikurangi diskon dan tunjangan yang berlaku. Baik, selanjutnya ancaman dan kontrol. Cara terbaik untuk mengurangi ancaman terkait pengiriman adalah dengan memberikan pelatihan yang memadai kepada staf bagian pembelian dan utang usaha tentang praktik dan terminologi transportasi. Misalnya, jika kontrak pembelian mengatakan pengiriman penuh diperbolehkan, maka pemasok bertanggung jawab atas biaya pengiriman. Ketika organisasi penuh pembelian bertanggung jawab atas biaya pengiriman, menggunakan operator yang ditunjuk, semua pengiriman yang masuk dapat mengurangi biaya. Namun, diskon hanya akan direalisasikan jika pemasok memenuhi permintaan untuk menggunakan operator itu. Oleh karena itu, pengendalian detektif yang penting adalah melakukan audit internal secara berkala untuk memverifikasi keakuratan tagihan dan faktur pengiriman untuk memastikan bahwa perusahaan tidak dikenakan biaya transportasi yang seharusnya dibayar oleh pemasok. Kesalahan dalam mencatat dan memposting pembayaran kepada pemasok mengakibatkan kesalahan tambahan dalam laporan keuangan dan kinerja yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang buruk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cash disbursement. Prosesnya yaitu kasir yang melapor kepada bendahara, bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Ini memisahkan fungsi penitipan yang dilakukan oleh kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan masing-masing dilakukan oleh Departemen Pembelian dan Utang Usaha. Pembayaran dibuat ketika utang mengirimkan paket voucher kepada kasir. Meskipun banyak pembayaran tetap dilakukan dengan cek, penggunaan EFT dan FEDI semakin meningkat. Lalu, treat dan kontrolnya. Yang pertama ada treat kegagalan untuk mengambil diskon. Gagal memanfaatkan diskon pembelian untuk pembayaran segera bisa berakibat mahal. Misalnya, diskon 1% untuk pembayaran dalam 10 hari, bukan 30 hari. Menunjukkan penghematan 18% per tahun. Pengarsipan yang tepat dapat secara signifikan mengurangi risiko ancaman ini. Untuk kontrolnya, diajukan faktur sebelum tanggal jatuh tempo untuk memanfaatkan diskon. Lalu yang kedua, treat bayar untuk barang yang tidak diterima. Ancaman lain adalah membayar barang yang tidak diterima. Pengendalian terbaik untuk mencegah ancaman ini adalah dengan membandingkan jumlah yang tertera pada faktur pemasok dengan jumlah yang dimasukkan oleh orang pengendalian persediaan yang menerima transfer barang tersebut dari Departemen Penerimaan. Kontrol untuk treat ini yaitu mencocokkan faktur pemasok dengan dokumen pendukung. Lalu yang ketiga, ada treat pembayaran duplikat. Pembayaran duplikat dapat terjadi karena berbagai alasan. Ini mungkin faktur duplikat yang dikirim setelah cek perusahaan sudah dikirim, atau mungkin sudah menjadi terpisah dari dokumen lain dalam paket voucher. Meskipun pemasok biasanya mendeteksi pembayaran duplikat dan mengkredit rekening perusahaan, hal itu tidak dapat mempengaruhi kebutuhan arus kas perusahaan. Selain itu, catatan keuangan akan salah setidaknya sampai pembayaran duplikat terdeteksi. Lalu untuk kontrolnya, ada bayar hanya faktur asli. Lalu yang kedua ada batalkan dokumen pendukung saat pembayaran dilakukan. Lalu ada treat yang keempat,
pencurian uang tunai. Mungkin ancaman paling serius yang terkait dengan fungsi pengeluaran kas adalah pencurian atau penyelewengan dana, karena uang tunai adalah aset yang mudah dicuri. Akses ke uang tunai, cek kosong, dan mesin penandatangan cek harus dibatasi. Lalu untuk kontrolnya ada keamanan fisik dari cek. Lalu yang kedua ada pemisahan tugas. Yang ketiga ada rekonsiliasi rekening bank. Lalu untuk treat yang kelima ada periksa perubahan. Pencurian juga dapat terjadi melalui perubahan cek. Mesin proteksi cek dapat mengurangi resiko ancaman ini dengan mencetak jumlahnya dalam warna yang berbeda. Biasanya kombinasi tinta merah dan biru. Menggunakan tinta khusus yang berubah warna jika diubah dan mencetak cek pada kertas khusus yang mengandung tanda air selanjutnya dapat mengurangi kemungkinan perubahan. Banyak bank yang menyediakan layanan khusus untuk membantu melindungi perusahaan terhadap cek palsu. Salah satu layanan tersebut yang disebut pembayaran positif melibatkan pengiriman daftar harian semua cek yang sah ke bank yang kemudian akan menghapus hanya cek yang muncul di daftar itu. Lalu untuk kontrolnya ada yang pertama periksa mesin perlindungan, lalu yang kedua ada tinta atau kertas khusus. Lalu untuk treat yang keenam ada masalah arus kas. Penting untuk merencanakan dan memantau pengeluaran untuk menghindari masalah arus kas. Anggaran arus kas adalah cara terbaik untuk mengurangi ancaman ini. Jadi, kontrol yang harus untuk treat ini adalah anggaran arus kas. Terima kasih.